الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atslim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua DKM beserta pengurus, para ustaz, tokoh masyarakat, tokoh agama, para ajengan, para sepuh, bini sepuh, bapak, ibu, pemuda, pemudi, adik-adik, jamaah yang beribadah malam hari ini, semoga amaliyah kita yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema kita malam ini adalah puasa adalah sebagai perisai bagi umat Islam. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim, asyamu junnatun, puasa itu adalah perisai. Ada juga hadis riwayat Imam Ahmad, di sana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyamu junnatun kajunnati ahadikum minal kitab. Puasa itu adalah perisai, sebagaimana perisai salah seorang kamu ketika mengadakan sebuah peperangan. Hadirin ma'asyiral muslimin, perisai itu adalah senjata utama untuk menyelamatkan diri dari sesuatu yang tidak diinginkan. Satu contoh perisai yang secara gamblang, kalau kita melihat film Saud Sepuh, film Angling Dharma, kemudian siapa itu yang terkenal, Grandong, ya, atau Mak Lampir, itu kan ketika mereka mengadakan sebuah peperangan, itu tentaranya menggunakan senjata satu pedang, yang kedua adalah tombak, yang ketiga adalah tameng yang ada di tangan kiri. Nah, ketiga-tiganya itu disebutnya junnah, perisai. Ketika terjadi peperangan, musuhnya mau membacok, langsung ditangkis tangan, langsung ditusuklah musuhnya itu, maka matilah. Kemudian tentara kita kalau berperang menggunakan senjata laras panjang, kemudian di sampingnya ada sangkur, itu juga perisai. Karena apa? Karena senjata itu bisa menyelamatkan dirinya dari musuh. Kalau sekarang ini perang sudah semakin canggih antara Israel dengan Palestina, itu perangnya udah luar biasa canggih. Tombolnya dipencet, meluncurlah udah. Orangnya malah kemana-mana di situ aja. Kemudian meluncurlah bom dan sebagainya. Hadirin ma'asyiral muslimin, puasa juga sama, perisai. Minimal ada 3 junnah di sini. Ada 3 perisai bagi orang yang berpuasa. Yang pertama adalah junnatun minan nar. Perisai atau puasa itu perisai dari api neraka. Yang kedua, junnatun minas syahawat, bahwa
bahwa puasa itu adalah perisai bagi atau perisai dari hawa nafsu. Dan yang ketiga adalah junnatun minal dzunub, perisai dari segala perbuatan dosa. Baik, kita akan bahas satu persatu karena waktu singkat. Yang pertama, bahwa puasa itu adalah junnatun minan nar. Puasa yang kita lakukan itu sebagai tameng, sebagai penjaga, sebagai perisai dari api neraka. Artinya orang yang berpuasa berarti dia sudah menyelamatkan dirinya dari neraka. Sebaliknya demikian juga orang yang tidak puasa berarti dia sudah mempersiapkan dirinya masuk neraka. Ada sebuah firman Allah dalam surat An-Nazi'at ayat 37 sampai 39. Fa'amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa. Maka adapun orang yang melampaui batas, artinya suruh puasa enggak mau, wa athara al-hayata ad-dunya, dan dia lebih memilih kepentingan dunia, makan itu kan dunia, minum dunia. Suruh puasa nggak mau, lebaran ikut, bahkan pulang kampungnya duluan. Saya yang puasa aja pulang kampung belakangan, dia nggak puasa duluan. Itu kan subur adat namanya. Orang nggak puasa beli baju baru lagi, tambah istri baru lagi, kan begitu. Nggak puasa padahal. Yang puasa aja santai-santai saja. Nah, fa'innal jahima hiyal ma'wa. Maka tempat tinggalnya adalah neraka jahim. Ada lagi di surga itu ada pintu khusus, namanya Babur Rayyan. Pintu ini khusus hanya boleh dilewati bagi mereka yang puasa di dunia. Ini juga buat contoh kita. Di surga aja banyak pintu, Pak. Orang yang zakat nanti melewati pintu namanya Babur Zakat. Orang yang haji namanya melewati pintu Babul Haji. Orang yang sedekah Babul Sedekah. Orang yang puasa Babul Rayyan. Pintu rumah Bapak ada berapa? Oh, ada 4, boleh dinamain, Pak. Pintu utama Babul Salam misalnya. Pintu kedua Babul Rayyan. Pintu ketiga Babul apa terserah. Begitu istri nanya, Bapak lewat pintu mana? Babul Rayyan. Kan enak ya? Jelasin, oh berarti dari depan. Oh, Baru Darussalam sudah sampai. Apa saja? Kalau pintunya banyak, kalau pintunya satu ya sudah. Itu aja namanya. Hadirin ma'asyiral muslimin, orang yang puasa akan melewati pintu Babul. Ketika berbondong-bondong orang yang puasa mau melewati pintu, ada penyusup. Yang penyusup itu bukan di dunia saja, di surga juga ada penyusup, Pak. Begitu dia mau ikut masuk ke Babul Rayyan, dipanggil sama malaikat, siapa lu? Sama ikut masuk malaikat, gak bisa, lu gak pernah puasa di dunia. Udah sini, langsung ditarik sama malaikat, ditendang ke neraka. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa itu adalah junnatun minas syahawat. Kalau kita bicara syahwat, orientasinya itu pasti lawan jenis. Orang yang punya istri bisa menyalurkan syahwatnya di jalan yang benar. Yang belum punya istri, ini yang bingung. Bagaimana? Nah, ada sebuah hadis, ada solusi bagi mereka yang belum punya istri. Ini khusus hadis anak muda, atau bisa juga bapak-bapak yang baru puber kedua. Ini hadis ini. Ya masyarakat syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-sawmi fa innahu lahu wija'un. Wahai golongan pemuda, kalau Anda sudah sanggup nikah, modal sudah ada, pasangan ada, nikah. Kenapa? Karena nafsunya sudah menggebu-gebu, dapat kalau tidak tersalurkan kepada jalan yang benar. Modal ada, pasangan nggak ada, jangan. Mau pasangan siapa? Orang pasangan nggak ada, pasangan ada,
jangan juga. Lalu bagaimana solusi ketika kita nggak nikah karena belum punya modal, belum punya pasangan? Maka di situ dikatakan dalam hadis Nabi, wa man lam yastati fa alaihi bisawmi. Maka bagi mereka yang belum sanggup nikah, maka berpuasalah. Makanya anak muda jangan sudah menunggu-nunggu keinginan untuk nikah sudah ada tapi modal belum ada, pasangan juga belum ada, maka berbanyaklah puasa. Fa innahu lahu wijahun, dengan puasa itu dapat mengekang hawa nafsunya. Makanya bapak-bapak kalau ingin nambah mulu kita banyak puasa aja, banyak puasa daripada nanti ada yang tersakiti istri kita. Itu yang ketiga. Puasa itu junnatun minal dzunub, perisai dari segala perbuatan dosa. Di antaranya dosa mata. Coba mas, misalnya nih sampean ya, pas lagi nggak puasa, kondisi jalanan macet, sampai bawa motor ke mobil, tiba-tiba diselip sama anak muda yang boncengin ceweknya pakai pakaian di atas paha, mulus lagi. Lah kalau lagi nggak puasa, kira-kira mata anda ini mata jelalatan atau mata sikitan? Saya yakin mata jelalatan. Kenapa? Dilihat dosa, tidak dilihat mubazir, kata kesampaian begitu kan. Akhirnya mau nggak mau, ini lagi nggak puasa. Tapi kalau lagi puasa, minimal dapat mengekang mata kita, nggak sembarangan lihat. Begitu lihat sesuatu yang bukan hak kita, yang haram, kita bilang astagfirullah, masya Allah, innalillah, astagfirullah. Kan begitu. Minimal bukan mata keranjang, mata pesek. Ada kecilan kalau pesek mah, kalau keranjang kan gede. Yang kedua, tangan. Ini tangan Pak, kalau lagi puasa, ini dapat meredam, tidak sembarangan ambil sesuatu yang bukan milik kita. Mau nambah, oh ini bukan harta kita, nggak berani. Kenapa? Puasa. Maka saya usulkan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang terhormat, supaya tidak terjadi banyak koruptor. Itu para pejabat nih, kalau bisa nih setiap hari suruh puasa. Supaya apa? Dia tidak berani mengambil yang bukan haknya. Yang tidak puasa, pecah. Ini kemarin saya sudah WA, apa udah sampai apa belum nggak tahu juga ini sama dia. Mudah-mudahan ini tangan kita ini harus berusaha untuk kita kekang ketika kita puasa. Yang terakhir mulut Pak. Ini mulut nggak boleh sembarangan ngomong. Kalau ada orang ngomong macam-macam sama kita yang menyakitkan kita, kita bisa bilang, "Afwan, ini sahabat, maaf ya, saya lagi puasa. Bapak ini brengsek banget ya, kurang ajar. Maaf ya, saya lagi puasa. Ntar kalau selesai puasa itu mengancam, boleh juga." Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga untuk singkat membawa manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.